kita akan lanjutkan kembali diskusi pemirsa. Pak Trian, bagaimana dari sisi logistik sendiri, terutama mengenai kebijakan pengetatan importasi ini? Sebelum ke topik yang kita bicarakan, saya ingin menyampaikan dalam perspektif logistik, memang situasi saat ini anomali. Kalau kita sering menyebut bahwa logistik always fast growing industry, ini baru terjadi di era sekarang itu. Kenapa? Di logistik kita tidak merasakan ada yang sering menyebut saat ini logistik mendapatkan windfall karena e-commerce, karena ada 3 pilar trade, perdagangan, logistik, dan payment. Ketika perdagangan meningkat, apakah itu import, ekspor, logistik pasti naik. Jadi sebetulnya logistik tidak terkait langsung dengan import dan ekspor, karena ketika import naik, logistik juga pasti idealnya naik. Ekspor naik, logistik idealnya naik. Yang kita rasakan sekarang ini adalah kita justru pada posisi suffer. Jadi from growth to suffer yang tidak pernah dialami dalam sejarah industri kita. Tapi apa betul logistik asing juga menguasai jalur impor ini? Rasanya demikian. Jadi bahkan logistik Indonesia industri logistik Indonesia dijadikan salah satu eksperimen untuk untuk penguasaan terhadap trade tadi itu. Makanya kalau ada isu terkait dengan biaya logistik tinggi, sebetulnya itu isu yang justru kita heran, karena biaya logistik di Indonesia untuk mendukung e-commerce ini sudah paling murah sedunia, paling murah se-ASEAN. Free ongkir yang kita sering sebut tidak pernah terjadi dalam sejarah kita. Di industri yang modal padat karya ini, free ongkir terjadi. Sementara infrastruktur logistik kita 50.000 jaringan fisik dan virtual di seluruh Indonesia yang untuk mensupport UMKM tadi itu memang juga ikut merasakan situasi yang dirasakan UMKM kita atas masuknya produk impor. Tapi pesan kita bukan di situ, tapi ada sesuatu yang persoalan yang harus kita tuntaskan sehingga e-commerce ini betul-betul menjadi berkah buat ekosistem di Indonesia. Baik UKM, logistik, payment, pemerintah juga, pajak maupun non-pajak. Kalau kita mau buka-bukaan, saya berpendapat e-commerce di Indonesia saat ini tidak seindah warna aslinya. Kita bisa berdebat soal itu. Baik. Oke, kita ke Mas Bima. Mas Bima, tapi Anda melihat bagaimana kemudian langkah pemerintah dalam pengetatan produk impor ini? Apakah memang sesuai ataupun tepat dengan sasarannya jika memang ingin melawan serbuan produk impor ke Indonesia? Ada yang bagus, ada juga yang fatal. Salah satunya aturan 100 US dollar. Sekarang gini, kalau kita sama-sama dalam terminologi perdagangan bebas, begitu kita punya aturan, barang 100 dolar itu nggak boleh masuk ke Indonesia yang impor. Bagaimana barang yang sama dari UMKM kita nggak bisa menembus masuk juga pasar yang ada di luar. Itu. Tapi aturan yang lain, pemisahan social commerce memang harus dilakukan. Kemudian kita juga melihat bahwa yang disebutkan oleh Pak Jokowi, 90% barang-barang ini adalah barang impor di e-commerce, itu angkanya nggak beda dengan 2017. Kenapa? Artinya volumenya makin meningkat, porsi 90%-nya tidak berubah 2017 ke 2023. Artinya tidak ada pembenahan sama sekali di hulu maupun di hilir. Kemudian kita padahal juga sudah 6 tahun, artinya data itu sama. Waktu itu udah dikasih tahu bahwa satu ya, kita gimana bisa menjaga pasar e-commerce di hilir, karena platform-platform e-commerce ini adalah bagian dari agenda yang disebut Kampung Taobao. Di Tiongkok itu ada program itu. Dan satu lagi yang kita juga salah adalah digitalisasinya kita di ujung. Digitalisasi di produksi hampir tidak dilakukan. Pertanian mana sekarang yang pakai digital? Dalam artian untuk efisiensi logistik dan lain-lain, tapi di sektor hulunya itu tidak dilakukan. Kemudian kita ribut soal, ada predatory pricing, algoritma dan lain-lain. Nggak ada itu pelaku usaha UMKM yang menggunakan metodologi yang sama di Indonesia. Kalau di Tiongkok itu biasa saja. Meskipun ya hulu masalah, tapi juga kita bisa membawa masalah ini. Mau ke WTO bisa, mau masalah kebijakan anti dumping bisa. Karena mereka juga melakukan subsidi-subsidi ekspor dengan cara-cara yang tidak fair. Ada yang fair di mana? Misalnya suku bunga di mana-mana boleh soal itu. Kur kita suku bunganya 5%. Untuk yang kur ya. Tapi di Tiongkok misalnya mereka bisa kasih 2%. Oke lah, kita bisa turunkan itu. Tapi ada satu lagi yang kita memang belum bisa. Salah satunya adalah subsidi ketika ada bea masuk ke Indonesia, pemerintah Tiongkok itu mengganti. Kemudian juga biaya logistik.
Biaya logistik ini kalau to be fair ya, Indonesia masih 23% terhadap produk domestik bruto, Tiongkok itu sekitar 14%. Jadi artinya kalau mau benerin ini, jangan hanya ribut di Permendak. Sekarang saya mau tanya, berapa sih porsi dari TikTok Shop terhadap total retail online? Itu 5%. Yang besar-besar ini Tokopedia, Lazada, Shopee itu porsinya lebih besar. Itu sepertinya nggak terlalu banyak diatur belakangan ini. Dan yang online itu semua digabungkan itu cuma sekitar 7% dari total retail. Barang impor tuh masuknya bukan hanya di online e-commerce. Baik, Mas Bima. Masuknya juga ke pasar-pasar fisik, pasar grosir bahkan yang ada di Tanah Abang. Itu kalau dicek juga barang impor juga. Jadi ada masalah di berbagai hal yang harus kita atasi. Pak Nusron atau Pak Sandi ada tanggapannya? Ya, saya kira nanti Pak Nusron yang bisa mengomentari lah. Faktanya hari ini UMKM kita itu lagi sangat-sangat terdesak oleh berbagai sektor. Nah, kalau kemudian ditelusuri ini, masuknya barang dari luar negeri itu ternyata memang yang alih-alih hari ini lagi viral, TikTok lah ya. Padahal ada berbagai kontainer tuh di Tanjung Priuk lah, di manalah, yang itu kemudian masuk dan tidak ada yang urus itu barang. Beredar begitu saja. Makanya tadi kan kita berdebat tuh, ternyata di Pasar Senen sana baju bekas itu waduh, sampai 24 jam misalkan kayak gitu. Itu belum di Bandung, belum di Surabaya. Nah, saya kira yang namanya pengetatan itu bukan hanya statement lah, tapi gerak aja langsung. Tahu undang-undangnya sudah ada, regulasinya sudah ada. Tapi action dari pemerintah hari ini, saya nggak tahu mau Kementerian Perdagangan kah, mau kepolisian silakan aja. Tapi faktanya hari ini ada di situ. Gitu. Pak Nusron. Ya, pertama kata kuncinya adalah efisiensi. Tadi disampaikan oleh Saudara Bimo Yudhistira itu sangat betul sekali. Angkanya itu juga sebetulnya angkanya nggak besar-besar amat. Cuma memang trennya itu memang meningkat. Hingga itu yang perlu kita waspadai. Nah, jurus pemerintah yang dilakukan pertama paling efektif adalah memang membenahi sektor hulunya, supply setnya. Kalau tadi Saudara Bima sudah mengatakan ada subsidi bunga lewat KUR yang itu udah common di negara-negara manapun. Ada satu lagi instrumen supaya produk kita itu menjadi kompetitif. Misal subsidi pajak. Ya kan, subsidi pajak ini atau pengurangan pajak bagi UMKM itu juga perlu. Terutama pada UMKM yang mempunyai dedikasi orientasi ekspor. Dia dibebaskan pajak di bidang itu. Itu bisa menjadi lebih kompetitif. Nah, kalau tanpa itu, ya memang kita ini bagian dari masyarakat dunia. Kata kuncinya adalah kompetisi. Dan kompetisi itu kata kuncinya adalah siapapun yang menang dia adalah efisiensi. Kalau kita nggak bisa efisiensi, ya kita akan menjadi, mohon maaf, akan menjadi tadi negara yang dijajah secara ekonomi. Dan ini kenapa kalau kita khawatir tentang ada penjajahan ekonomi itu, kalau kita usut lebih belakang, kenapa kita menandatangani EPA, Economic Partnership Agreement. Pak Nusron. Jadi kata kuncinya kita harus menang di dalam era keterbukaan ini. Cara menangnya apa? Hulu ditata, hilir ditata. Nah, apa tanggapan dari pemerintah ketika hulu dan hilir harus ditata seperti itu? Pak Vicky, kita akan dengar tanggapan dari Pak Vicky, tapi kita ikuti headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.